Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna an yuhmad, wa yanbaghilah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du, insyaallah pada sesi ketiga ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu tajwid. Tapi sebelum itu akan ada penjelasan ringkas berkaitan tentang Al-Quran. Al-Quranul Karim ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kita gunakan pedoman hidup kaum muslimin. Mukjizat dalam arti yaitu melemahkan. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW, zamannya bahasa, zamannya sastra itu sangat diagung-agungkan, sangat modernisasinya itu dari segi bahasa. Maka Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa, yaitu bahasa Arab. Ya, dari sisi mukjizat itu melemahkan sastra-sastra yang ada pada zaman tersebut, syair-syair dan lain sebagainya. Dan Al-Quran terdapat 6.236 ayat, kemudian terdiri dari 114 surat, dan juga terbagi menjadi 30 juz. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita sebagai seorang muslim berwudu terlebih dahulu, ya, dalam keadaan suci, kemudian membaca ta'awudz. Dan perintah dalam melafazkan membunyikan ta'awudz itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 98. Yang artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi lafaz ta'awudz yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah. Dan ini termasuk tauhid yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Dan juga agar ketika kita membaca Al-Quran, syaitan-syaitan yang hendak mengganggu kita menyingkir, tidak jadi mengganggu kita, karena banyak sekali godaannya. Dan ketika membaca Al-Quran, hendaklah sesuai dengan ilmu yang diajarkan, ilmu yang sesuai, itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini adalah ilmu untuk memperbaiki, memperbagus, memperelok bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang mana ini ulama bukan sembarang menetapkan, tapi memang ketika diturunkan bacanya seperti itu, maka ya sanadnya menyambung kepada Rasul, ya seperti itu bacanya. Dan banyak ulama qiraat yang mengajarkan hal tersebut. Tapi sekarang adalah fokus pada sesi ketiga ini, kita akan melanjutkan berkaitan hukum yang namanya adalah mad wajib muttasil. Silakan dilihat di sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 berkaitan dengan hukum mad asli atau mad tabi'i. Kemudian sesi 2 berkaitan mad arid sukun. Sekarang sesi 3 adalah berkaitan tentang mad wajib muttasil. Mad artinya adalah panjang, wajib ini harus, muttasil nyambung. Maksudnya apa? Mad wajib muttasil ini berkaitan tentang hamzah. Jadi hamzahnya itu harus nyambung dalam satu kata. Atau dalam bahasa Arab kalimatun, harus nyambung dalam satu kalimah dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kata. Contohnya, ya, kita menggunakan contoh dari mad asli yang menggunakan 3 huruf. Contoh mad wajib muttasil, contohnya adalah ayat kelima surat Al-Bayyinah. Hunafa
Ya. Jadi panjangnya boleh 5 atau boleh 6. Fa ya, setelah ini nanti akan ada ringkasan atau tulisan berkaitan dengan materi ini. Contoh-contohnya nanti akan ditampilkan ya, setelah di akhir video ini. Jadi mat asli setelahnya menghadapi hamzah dalam satu kalimat. Kemudian contoh yang menggunakan ya sukun, waji'a yawma idzin bi jahannam. Mat wajibnya mana? Mat wajib tasir? Waji'a. Nah, itu satu kata. Ji'a, didatangkan. Kemudian mat wajib mutasil menggunakan waw sukun, mat aslinya. Su'an. Itu mat asli, setelahnya menghadapi hamzah dalam satu kata. Su'an. Yang artinya adalah keburukan. Itu ya, panjangnya 5 atau 6 harokat. Silakan pilih, boleh 5 atau boleh 6. Selanjutnya kita melanjutkan yaitu yang hampir sama dengan mat wajib, yaitu mat jaiz munfasil namanya. Mat artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil terpisah ya. Jadi matnya ini boleh terpisah, boleh juga nyambung ya. Maksudnya bagaimana? Ya, boleh terpisah, yaitu terpisah antara satu kata dan kata yang lain. Jadi mat jaiz munfasil adalah di dua kata, ketemunya antara satu kata dan kata yang lain. Atau boleh juga dari sisi penulisan seperti satu kata, padahal itu hakikatnya dua kata. Nanti akan dilihat catatan yang akan ditampilkan nanti setelah video ini. Contohnya ya akan tadi dari sisi arti, mat artinya panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah ya. Contohnya dari alif terlebih dulu, surah Al-Qari'ah ayat 3. Wa ma adraka. Mat jaiz munfasil yang mana? Ma itu satu kata ya. Adraka itu kata yang lain. Kemudian di dalam surah Al-Quraish ayat terakhir, alladzi at'amahum ya sukun, sebelumnya kasrah, alladzi zi at'amahum, ketemu hamzah di lain kata. Nah, kemudian menggunakan waw, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita fokus dua kata, umiru illa. Waw sukun, sebelumnya doma, ini adalah mat asli menghadapi hamzah di lain kata ya. Jadi ini berkaitan mat jaiz di dua kata, mat jaiz munfasil. Nah itu panjangnya berapa? 2, 4 atau 6. Tapi yang dicontohkan tadi adalah menggunakan 4 harokat ya. Silakan boleh milih, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Dan terakhir yaitu berkaitan tentang mat arid, kan, yang cabang yang keempat yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama sesi 1 itu mat arid sukun. Kemudian ini sesi 3 tadi mat wajib muttasil. Kemudian cabang yang ketiga mat jaiz munfasil. Dan sekarang adalah mat lin. Apa itu mat lin? Mat artinya adalah panjang, lin layin ya, itu artinya lembut, lunak ya. Jadi pembacaannya lunak atau lembut. Ada huruf-huruf di dalam huruf hijaiyah yang itu adalah huruf yang lembut, yaitu waw sukun dan ya sukun, dengan syarat sebelum waw sukun ataupun ya sukun adalah fathah ya. Au, ai ya. Yauma kayak gitu, atau Roy, Quraisyin ya. Kemudian jadi mat asli ketika apa ya? Menjadi mat asli, silakan dilihat ke sesi 2. Ini kriterianya hampir sama ketika kita membicarakan tentang mat arid lisukun. Mat arid lisukun dan mat lin ini kriteria atau ditemukan di 3 tempat, yaitu di akhir surat, di akhir ayat, di akhir waqaf, atau di akhir nafas ketika nafasnya tidak kuat,
ketika di situ berlaku kaidah mad arid sukun maka dibaca panjang. Jadi mad arid sukun ini hampir sama dengan mad arid mad lin ini hampir sama dengan mad arid disukun, dapat ditemukan di akhir ayat atau akhir waqaf atau akhir nafas kita. Tapi perbedaannya, kalau mad arid disukun menggunakan mad asli, ketemu huruf hidup kemudian disukunkan. Jadi dasarnya dari mad asli. Sedangkan kalau mad lin ini dasarnya dari huruf-huruf lin. Tadi waw sukun dan ya sukun sebelumnya fathah. Ya. Jadi bukan kasrah, bukan dhammah, jadi sebelumnya fathah. Ya, ketika menjadi mad lin itu di akhir ayat maka dipanjangkan. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya kita akan mengambil contoh di surat Al-Quraisy. Ya. Contohnya Quraisyin asalnya dibaca panjang ketika di akhir ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Panjang itu ya sukun ya. Quraisy baru ke shin. Li'ilafi Quraisy. Kemudian contoh menggunakan waw sukun ayat keempat, ayat terakhirnya wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Itu saja contoh dari mad lin. Apabila ada pertanyaan silakan dia tulis komentar di kolom komentar ingin bertanya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sedangkan untuk catatannya silakan dilihat setelah video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.